COVID disebabkan oleh SARS-CoV-2. Yang muncul pertama kali namanya keluarga beta. Kalau kamu cek data saya yang lama, pernyataan saya, keluarga beta. Kemudian dari beta muncul keluarga gamma. Saya masih ingat tuh, dulu ada varian 640 yang pernah terdeteksi di Jogja, di mana segala macam itu. Keluarga gamma ini nggak ngetop. Dulu kira-kira cuma sebulan 2 bulan pernah heboh, terus hilang. Nah, setelah beta itu ngetop nggak, Pak? Beta lumayan juga kali ya. Beta dari awal, dari yang muncul pertama kali yang disebut sebagai penyebab COVID itu yang keluarga beta itu. Oke, keluarga beta. Beta corona sebenarnya lengkapnya namanya. Oke. Nah, kemudian muncul gamma, sebentar hilang. Bahkan gamma nggak tercatat menimbulkan gelombang COVID. Gamma nggak menimbulkan gelombang COVID. Oke. Nah, kemudian muncul alpha. Kalau kamu pernah dengar Afrika Selatan, Brazil, varian Inggris itu alpha. Oke. Nah, varian alpha muncul. Nah, kemudian tak berapa lama muncul yang lebih serem lagi, India, Delta. Nah, itu. Jadi udah 4 varian nih, 4 keluarga. Urutannya beta, gamma, alpha, delta. Nah, delta itu kemarin dianggap surut pada bulan Oktober 2021. Somehow nggak tahu. Saya mencatat, kami di Rumah Sakit Pusri mencatat Agustus itu hunian rumah sakit masih 100% untuk COVID. Dari 50 bed yang kami sediakan penuh. Agustus. September di pertengahan itu tiba-tiba ngedrop. Jadi tinggal sekitar 30-20% yang masuk. Kemudian Oktober tinggal jadi 7%. Oktober. November sisa-sisa tinggal 5%, 4-5%. Desember nggak ada lagi. Nah, pada pertengahan Desember muncul isu Omikron. Nah, saya mau sampaikan, itu varian yang kelima. Jadi jangan kira varian ini satu. Jadi yang kalian harus catat, beta tadi banyak, gamma banyak, alpha banyak, delta banyak. Yang ngetop delta 1, 2, 3 ada. Omikron sekarang kamu tahu udah ada Omikron, sub Omikron. Ini jadi nggak satu itu kira-kira. Oke. Nah, sekarang yang sedang ngetop ini dalam terminologi ilmu infeksi, sesuatu yang sedang trending, sama lah bahasa kitanya viral, maka sesuatu itu akan menjadi dominan di sini. Ada orang nanya sama saya gini, Prof, apakah beta sama gamma, alpha dan delta udah nggak ada lagi? Masih ada, tapi dia kalah tren sama Omikron. Kalah tren ini karena apa nih? Kalah tren karena dia kena di orang-orang ini, atau hidup di orang-orang ini, ya, atau orang ini menjadi reservoir, menjadi sumber penularan, itu yang ditempati oleh Omikron. Dalam kaidah infeksi ada namanya infeksi sekunder. Infeksi sekunder itu mesti 2 hal yang berbeda. Jadi kalau Omikron udah masuk, maka yang sejenis dengan dia, yang beta, gamma, alpha, delta, nggak akan masuk. Paham ya? Yang bisa masuk adalah selain virus. Contohnya kena kena Omikron, juga kena misalnya tipes, kena faringitis, radang ini, karena streptococcus ya, karena bakteri. Nah, itu yang mungkin terjadi. Tapi kalau dia dari virus ini terus masuk ke virus varian, misalnya virusnya variannya dua-dua langsung muncul, nggak terjadi. Saya nggak tahu, somehow itu yang Maha Kuasa kayaknya udah hadir. Kamu tuh kalau nginfeksi mbok ya satu-satu. Nah itu, jadi Omikron tadi sampai di situlah kira. Nah, dari 5 varian ini yang agak unik dan secara molekuler, secara keilmuan yang saya dalami, Omikron. Kenapa unik? Uniknya lebih dari 30 titik mutasi terjadi pada Omikron. Pada Delta cuma 3 tempat, 3 titik. Nih, bentangan segini nih, ini bentangan segini. Ini yang bervariasi itu gen pada S. Gen S spike, saya pernah cerita itu. Gen S ini yang variasi. Kalau gen lain, gen N, gen RDRP atau nuklease itu nggak bervariasi, tapi yang bervariasi gen S. Nah, gen S ini ya bervariasi. Contoh
pada waktu alfa itu mutasinya cuma satu. Bisa gini. Waktu gamma juga satu. Delta udah 3. Ini Omikron lebih dari 30. 30, wow. Artinya, Mohon maaf ini agak sedikit kalau nyinggung. Saya udah baca laporannya dari awal juga saya udah tahu papernya. Mutasi pada virus corona ini satu titik itu minimal 2 pekan terjadinya. Kalau 30 kamu perkirakan aja. 60 pekan dong. 60 pekan. Berarti intinya cikal bakal Omikron bisa dideteksi sudah tahun lalu dong. Oh, gitu. Logikanya begitu. Itu minimal ya. Atau yang kedua, ada sesuatu yang memicu mutasi begitu masifnya. Jadi kalau orang mencuriga bahwa ini suatu rekayasa ya bisa. Bukan rekayasa virusnya ya, tapi rekayasa perubahan wajah dari virus itu. Paling mudah ini kan paling nggak stabil virusnya. Nah itu kalau mau diomong agak ini. Nah yang kedua uniknya, tapi kita nggak usah khawatir. Makin banyak mutasi pakai logika aja. Logika kalian tadi masuk, nggak perlu kalian sampai jadi ahlinya, tapi kalian masuk logika. Kalau kamu lah menghandle satu urusan dengan 10 urusan, fokus mana kira-kira? Satu urusan. Satu urusan. Jadi karena mutasinya 30-an lebih, maka dampak dia tidak seberat Delta. Nah, itu penjelasannya. Maka ditulis dalam paper-paper itu kan, it is merely mild than Delta. Ini kira-kira lebih ringan banget dibanding Delta. Maka sampai Boris Johnson, Perdana Menteri Inggris mengatakan naiklah Omikron, nggak jadi masalah, kami tetap menyatakan ini berakhir. Silakan nggak usah pakai masker, silakan nggak usah pakai surat, silakan berkumpul karena tidak ada penambahan kasus di rumah sakit. Dan ini mohon maaf juga Pak Jokowi sudah mencatatnya. Kemarin pernyataan beliau itu. Oke. Ingat ya, bahwa ini naik tapi jangan khawatir. Terus tak perlu ke rumah sakit kan pernyataan beliau. Cukup dirawat sendiri dan segala macamnya karena ini ringan. Dan Kementerian Kesehatan jangan kamu nggak tahu sudah mengeluarkan aturan Omikron, infeksi Omikron yang sedang, ringan atau tanpa gejala kalau dirawat di rumah sakit tidak akan dibayar oleh negara. Kalau dulu ingat Delta baru curiga Delta rawat rumah sakit dibayar. Maka kami rumah sakit kaget dulu, paham? Itu uniknya Omikron. Nah, Omikron ini awal muncul pada orang-orang yang sudah satu kena HIV, kedua orang yang sudah vaksin. Jadi ini wajar saja. Cuman jangan salah, saya mohon maaf sering pernyataan petugas dalam hal ini petugas pemerintah itu salah kaprah. Apa itu? Mari kita galakkan vaksin, booster segala macam. Walaupun bisa kena Omikron kan melunturkan pernyataannya sendiri. Omikron itu memang kemungkinan diduga menurunkan efektivitas vaksin. Tapi tidak sampai kepada grade yaitu menghilangkan proteksi vaksin terhadap gejala berat dan arah kematian. Jadi dengan dia sudah divaksin dia akan lebih misalnya kena Omikron tetap tidak akan berat dan mohon maaf tidak mengarah kepada kematian. Jadi seperti itu. Artinya simpulannya vaksin masih tetap suatu hal yang berguna. Wajib. Nah ini pernyataan pemerintah sendiri kan petugasnya itu kan yang salah tadi ngomong. Walaupun sudah divaksin masih bisa kena Omikron. Ya orang terus nanya kalau gitu ngapain divaksin? Iya benar. Salah ngomong apalagi wartawan kalau nulis ya sudah. Tambah iya. Nah, itu. Tapi tetap perlu berarti ya, booster pun perlu ya, Prof. Booster itu perlu. Aku bukan asal ngomong kan, aku udah duluan di booster kan. Cuman jadi catatan ini banyak yang salah kaprah. Booster itu minimal 6 bulan dari dosis yang kedua. Kalau sudah lewat, Prof, itu gimana? Lebih bagus, saya 8 bulan. 8 bulan. 6 sampai 9 bulan sebenarnya. Gitu. Berarti memang harus ada jedahnya, intervalnya ya. Iya, jadi kan ada orang saya lihat tuh ada orang konsultasi. Prof, saya pengen di booster. Kapan disuntik? November, Prof. Sekarang baru Januari. Sudah 2 bulan itu kan. Baru 2 bulan. Terus kenapa begitu, Prof? Saya terangkan gini. Vaksin pertama itu suntikan pertama itu naik dalam 2 pekan, kemudian turun antibodinya. Maka kemudian 1 bulan kemudian 28 hari disuntik dia vaksin yang kedua. Itu naik tinggi. Dan itu akan turun setelah 6 bulan. Itu dalilnya.
pada waktu naik itu masih kerjaan yang vaksin yang kedua. ya. 6 bulan dia mulai turun. Ada yang bertahan sampai 9 bulan baru turun. Makanya 6 sampai 9 bulan tadi. Begitu dia mau siap-siap turun, dia hantam booster. Maka grafik nggak sempat turun gini, tapi naik lagi. Booster berapa lama tahan ini, Prof? Nah, booster itu menurut penelitian kalau antibodinya bisa bertahan sampai 6 tahun. Kalau antibodinya, tapi efektivitasnya ditulis itu 1 sampai 6 tahun. 1 sampai 6 tahun. Oh, berarti Oke. di antara itu ya. Prof, oke, balik lagi ke yang Omikron tadi. Artinya kalau kita terpapar jangan takut gitu PP ya? Ya, terus kemudian sekarang jangan sembarangan ngomong Omikron. Bukan aku ngomongkan ini. Tak satu orang pun kecuali dia punya bukti hasil sequencing, dia ngomong Omikron. Kalau saya ditanya, bagaimana Prof yang di Palembang Sumsel ini, peningkat atau di Indonesia Raya ini, saya bilang diduga Omikron. Diduga. Bahasa saya, bahasa ilmiahnya probable Omikron. Kenapa? 30 mutasi titik tadi lebih tadi, itu tidak bisa dideteksi dengan PCR. Oh, Yang VGS itu juga ngaruh nggak, Prof? Kalau WGS bisa, whole genome sequencing kan gini. Kalau whole genome sequencing itu satu deret dari sini ke sini. Oke, terima kasih telah sekilas bincang-bincang dengan